Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari Dewi. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan PPL di sekolah saya. Untuk praktek kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan asinkronus dan kegiatan sinkronus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pada saat kegiatan asinkronus, 5 hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya sudah memposting tugas dan bahan ajar pada kelas yang akan saya jadikan sasaran PPL. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadikan kelas 12 MIPA 1 sebagai kelas sasaran PPL. Nah, ini adalah kegiatan asinkronus mereka. Saya memberikan LKPD dan modul yang bisa mereka pelajari sebelum pembelajaran daring dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita mulai, saya ingin siapa ya buat mimpin doa? Sandy deh. Sen, coba tolong mimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sandy. Ya, saya sebelum mulai pembelajaran, saya mau ngecek nih ketertiban kalian nih. Seperti biasa ya, kalau Zoom sama saya, itu gimana peraturannya? Kameranya harus apa? Harus on. Iya, Rifki, kameranya onin. Rivel, coba mana kameranya? Hari ini kita akan masuk bab baru nih. Kalau kita masuk bab pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 subtema nih yang bakal kita bahas. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian yang terakhir pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, saya ngingetin lagi nih buat kalian, sudah absen belum di GCR? Belum Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Siapa? Putra belum? Ya Bu. Ayo coba di absen dulu. Nah, kita harus mematuhi aja nggak cukup. Sekarang itu harus 6M. Yang pertama memakai masker kalau keluar rumah, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak fisik ya, jaga jarak. Nah, sekarang saya mau nih, kita nyanyi sama-sama dulu ya. Lagu wajib nasional biar rasa nasionalisme kalian tuh muncul. Oke? Siap-siap di unmute ya. Saya mau kita nyanyi sama-sama. Oke? Dan rasa nasionalis kamu muncul karena kalian sebagai generasi muda itu nasib negara ada di tangan kalian. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa kita lanjutkan? Lanjut Bu. Oke. Lanjut Bu. Iya nih, saya mau sebelum masuk ke materi, saya mau games dulu nih. Buat 3. Logo apa ini? Domino's Pizza. Logo apa ini? Halo Dok. Oke, halo Dok. Punya pada pembelajaran hari ini, kita
akan membahas kompetensi dasar, menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan indikator pembelajaran, kalian mampu membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian menganalisis perkecambahan tanaman, membedakan struktur biji dikotil dan monokotil, kemudian yang terakhir kalian dapat mengidentifikasi tahapan dan tipe perkecambahan. Kemudian dengan tujuan pembelajaran, melalui pendekatan STEM berbasis neuroscience dan digital, dengan model pembelajaran problem-based learning, kalian mampu membedakan pertumbuhan dan perkembangan, menganalisis proses perkecambahan, membedakan struktur biji dikotil dan monokotil, dan mengidentifikasi tipe perkecambahan. Dengan kegiatan diskusi melalui kerjasama, nanti kita akan kerjasama ya, kemudian keaktifan kalian, disiplin, dan rasa percaya diri kalian. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas, Bu. Bisa saya lanjutkan? Oke. Nah, sekarang nih saya ada peta konsep. Kalau saya bahas ini kira-kira kepikiran nggak di kamu tuh kita mau bahas apa nih? Ini kita mau bahas pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang namanya pertumbuhan. Ada yang tahu pengertian pertumbuhan itu apa? Itu dibagi dua, primer sama sekunder. Nah, ini kelas 11 nih. Ada yang masih ingat pertumbuhan primer itu apa? Ada yang tahu nggak? Pertumbuhan tinggi, Bu. Berarti menyebabkan pohonnya jadi tinggi. Kemudian akarnya jadi gimana? Panjang. Akarnya jadi panjang. Ada yang masih ingat nggak? Ini kira-kira dipengaruhi sama jaringan apa ya? Jaringan meristem. Meristem itu yang ciri-cirinya gimana ya? Membelah terus, Bu. Membelah terus. Berarti dia kerjaannya cuma ngebelah terus ya. Nah, dua gambar. Yang satu biji sequoia dendron sama yang satu lagi pohonnya. Ketika pohonnya sudah tumbuh dan berkembang. Beda banget ya. Kalau biji dia sekecil ini. Cuman ketika dia tumbuh dan berkembang nih. Ada yang pernah baca artikelnya nggak? Ini saya ada link YouTube ya. Kita coba putar. Kita perhatikan gambar ini. Suaranya terdengar tidak? Terdengar? Dengar, Bu. Ada, Bu, ada. Oke. Setelah kalian lihat YouTube tadi, apa sih yang terjadi pada si biji tadi sampai hari ke-25? Kenapa dia bisa jadi tinggi? Nah, kira-kira ngapain tuh dia? Nah, mungkin ada yang malu-malu ya, jadi saya coba buka pakai link Jamboard. Silahkan komentar di link Jamboard yang sudah saya share ya. Ini biji mengalami perkecambahan, Bu. Oke, nanti kita bahas perkecambahan itu apa ya, gitu. Oke, ini kita close ya. Nah, balik lagi. Makasih ya buat pendapatnya. Buat yang belum, nanti pendapatnya bisa diaspirasikan lewat diskusi nanti. Nah, kemudian ya nih, saya sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, random. Silahkan, nanti saya buat breakout room-nya dulu ya. Silahkan, kalian masuk ke room sesuai kelompoknya. Room 1 untuk kelompok 1, room 2 untuk kelompok 2, dan room 3 untuk kelompok LKPD yang sudah saya berikan dari minggu lalu di GCR. Kalian sudah buka belum? LKPD nanti di sana ada 3 aktivitas. Aktivitas pertama itu untuk kelompok pertama. Ya, jadi kelompok pertama nanti akan mempresentasikan soal nomor 1. Kemudian untuk kelompok 2 akan mempresentasikan soal nomor 2, aktivitas 2. Kemudian untuk kelompok 3 nanti kalian akan mempresentasikan kelompok soal nomor 3 ya. Nanti masing-masing kelompok ketika presentasi ada yang menanggapi ya. Jadi oke, saya kasih waktu 15 menit ya. Silahkan masuk ke breakout room masing-masing. Silahkan. Oke, ada kesulitan. Tadi udah paham belum? Tadi yang ini proses perkecambahan udah paham ya? Udah, Bu. Oke, terus ini kelompok berapa sih? Oh, kelompok 1. Ya, nanti kamu jelasin dulu itu si pohon itu kenapa tuh yang dari biji sampai jadi pohon gede banget tuh. Dia mengalami apa? Nah, nanti pertumbuhan nanti ada pertumbuhan apa sama pertumbuhan apa gitu ya. Oke, Bu.
Berarti pertumbuhan primernya itu berarti kayak ini ya, Apa? pohonnya itu tumbuh. Oh, masih ada ibu ya? Kenapa? Nggak apa? Berarti kayak ini ya Bu, Apa sih? pohonnya itu tumbuh sepanjang berapa meter gitu? Iya, kalau primer tuh tambah tinggi, batang tambah tinggi, akarnya tambah panjang gitu. Itu gara-gara si jaringan meristem apikal. Jadi meristem apikal itu kan meristem yang ada di ujung batang sama ujung akar. Jadi dia bakal tumbuh terus kalau misalkan meristem apikalnya nggak dirusak. Kalau misalkan meristem apikalnya dirusak, ya dia nggak bakal tumbuh ke atas. Yuk, waktunya udah habis, balik ke main room ya. Tuh ya. Tetap seperti biasa kayak pembelajaran sebelumnya, LK kalian kerjakan, kemudian upload di GCR gitu. Ayo, siapa dulu yang mau presentasi kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aktivitas 1 dari LKPD Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Saya akan mempresentasikan aktivitas 1 ini, saya Rizky Lubey Prakoso bersama rekan saya Emar Syafa Ananto akan memulai presentasi. Kepada Emar dipersilakan. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi pada biji Sequoia dendrum giganteum sehingga menghasilkan pohon yang sangat tinggi dan besar? Analisis dari kelompok kita menjelaskan biji mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan berawal dari hasil pembuahan antara spermatozoid dengan ovum yang tumbuh menjadi zigot. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Atas kekurangan dan kelebihan, terima kasih. Oke, ini sudah lengkap semua ya kelompok 1. Jadi udah pada paham belum pengertian pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa gitu? Atau ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Atau ada yang bertanya? Silahkan. Farhan mau nanggapin? Boleh, Bu. Apa? Gimana? Mau nambahin yang lingkaran tahun, Bu. Oh ya, lingkaran tahun. Jadi gimana? Ada yang Kan, tahu nggak lingkaran tahun? Ayo coba. Kan seperti yang kita tahu ya, pada tumbuhan tahunan atau lineal, pertumbuhan sekunder terjadi bertahun-tahun, sehingga lapisan demi lapisan silem sekunder membentuk kayu dengan formasi melingkar, yang disebut lingkaran tahun. Boleh dimulai, Bu? Ayo, boleh silakan. Oke, makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Fensya Rizky. Saya akan menjelaskan pengaruh metode penyimpanan terhadap perkecambahan biji bersama partner saya Felix Doni. Boleh dilanjut next slide. Nah, di sini terdapat sebuah statement yang menyatakan bahwa perkecambahan pada perlakuan aluminium foil akan lebih cepat daripada perlakuan di penyimpanan lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena selama penyimpanan dalam kertas aluminium foil yang kedap udara dan dapat mengakibatkan sirkulasi oksigen yang keluar masuk untuk proses respirasinya itu terbatas, sehingga aktivitas metabolismenya yang diperlukan agar berkecambah itu menjadi lebih cepat atau lebih awal. Untuk mengetahui proses perkecambahan biji, kita harus memulai untuk mengetahui apa itu proses imbisi. Proses imbisi adalah di mana proses perkecambahan biji pada tumbuhan didahului dengan imbisi atau masuknya air. Nah, proses imbisi ini menyebabkan kulit biji atau testa menjadi lunak, tampak mengembang, dan akhirnya pun kulit biji ini pun akan lepas. Adanya imbisi juga menyebabkan penurunan kadar hormon etilen dan asam absisat dalam biji yang menyebabkan dormansi biji. Nah, hormon GA yang sudah teraktivasi ini akan mengirim sinyal kepada lapisan aleuron, yaitu lapisan pembungkus endosperma. Nah, di dalam lapisan aleuron ini, hormon GA pun menginduksi enzim alfa amilase dan enzim maltase. Udah lengkap nih. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Mungkin saya koreksi aja ya, tadi di awal slide Felix itu bukan hanya tumbuhan monokotil aja, tapi dikotil juga ya. Jadi proses imbibisi itu proses masuknya air ke dalam biji sehingga memecah apa? Memecah apa? Massa? Memecah
masa dormansi, Bu. Oke, memecah masa dormansi biji gitu. Jadi sebenarnya faktor utama untuk perkecambahan apa? Air. Air, oke. Soal ini kan yang ditanya, kenapa tanaman tersebut memiliki tipe perkecambahan itu? Jelaskan analisme berkaitan dengan adaptasi lingkungan hidupnya. Tipe perkecambahan tanaman pinanga dan eukresta itu adalah hipogeal. Kenapa? Karena proses pertumbuhan tanaman tersebut ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul. Mengapa? Karena proses pertumbuhan tanaman tersebut ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe perkembangan anakan dari Pinanga aericinae. Tipe perkembangan anakan Pinanga aericinae adalah cryptocolar hypogeal with reserve storage atau CHR, yang perkembangannya dibantu oleh hewan sehingga daun lembaganya tidak keluar, dan selama perkecambahan biji harus memiliki kulit biji yang keras. Ini menyebabkan biji tersebut dapat bertahan melewati saluran yang keras pencernaan hewan. Kita simpulkan yuk, dari tadi awal nih kita udah belajar apa aja. Ayo di unmute, coba saya mau tahu pemahaman kalian tadi udah belajar apa aja. Ayo. Perkembangan. Ya, tadi pengertian pertumbuhan apa? Pengertian pertumbuhan apa? Bertambah itu. Ukuran. Bertambah apa? Bertambah ukuran. Karena sel-selnya tadi apa? Berkembang. Memecah ya, bukan memecah, apa? Membelah. Ya, membelah. Ya, terus apa lagi? Tadi ada pertumbuhan primer sama pertumbuhan apa tadi? Ayo, mana yang lain suaranya? Sekunder. Primer sama sekunder tadi. Perkecambahan juga, Bu. Perkecambahan juga. Jadi tahu ya, tipe perkecambahan tadi ada berapa? Jadinya tadi yang dijelasin? Ada 2. Ada 2 apa aja? Hipogeal, epigeal. Epigeal, hipogeal. Terus tadi post test yuk. Saya mau post test nih. Saya kasih waktu 10 menit ya. Silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis nih. Oh iya, jangan lupa untuk pertemuan minggu depan. Nanti kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan ya. Kemudian nanti kalian sama ada kegiatan asinkronus juga di GCR. Nanti saya siapkan modulnya, LKPD-nya gitu ya. Ini mau saya share screen nih. Oh ya, jangan lupa PR. Nanti saya siapin juga. Nanti tolong kamu cari jurnal apa aja yang berkaitan sama pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Boleh, bebas. Kamu ngambil dari jurnal kampus mana aja juga boleh. Yang penting temanya pertumbuhan dan perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan gitu. Udah siap nih, lihat nilainya sekarang? Bismillah. 100. Bagus, Dim. Kemudian Bayu 80, oh Ilham 100 nih. Banyak ya yang 100. Angel 6. Ya, seneng nggak belajar hari ini? Dapat ilmu ya. Kalau mau nanam tanaman, mesti tahu tuh tipe perkecambahan bijinya apa gitu kan. Pengertian pertumbuhan apa, perkembangan apa gitu. Doa penutup yuk. Tadi kita doa pembuka oleh Sandy sudah. Sekarang sama Ilham deh. Yang habis potong rambut, ganteng sekarang mukanya. Ayo Ham, pimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekarang saya mau minta terakhir deh, tolong di-unmute. Kita tepuk tangan yang kenceng-kencengnya. Saya ngucapin makasih banyak buat kalian ya. Kalian udah dari seminggu lalu belajar loh. Apalagi malam tuh kemarin, kelompok berapa tuh? Semalam jam 10 aja masih Zoom loh, masih bahas LK loh. Hebat loh kalian loh. Mantap. Terima kasih. Yuk sekarang di-unmute. Saya mau kalian tepuk tangan sekenceng-kencengnya. Siap? Unmute dulu. Unmute dulu dong semua. Oke, Gerard, Suryo, Carla, Emar, Joshua, Bianca, Dania, Hesi. Oke, siap? 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima
Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, Bu. wabarakatuh. Jangan lupa Sama-sama, Bu. PR-nya ya. Oke. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.